Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizar Fadila. Saya akan membacakan rangkuman material konstruksi. Yang pertama, proses pengerjaan beton. Persiapan. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum pengerjaan beton yaitu semua alat harus bersih. Lapis minyak agar mempermudah pekerjaan. Pasangan dinding bata harus berhubungan langsung dan dibasahi. Penakaran. Bahan-bahan penyusun yang dihasilkan harus ikut ketentuan sesuai dengan pasal 9332 SK SNI T28199103. Selanjutnya, pengadukan. Selama proses pengadukan harus melakukan pendataan secara merinci. Jumlah batch aduk yang dihasilkan, proporsi material, perkiraan lokasi dari penanganan akhir pada struktur, waktu dan tanggal pengadukan serta penuangan. Pengadukan dibagi menjadi dua, yaitu manual dan mesin. Selanjutnya, syarat pengadukan menurut SK SNI T28199103. Semua jenis bahan yang digunakan harus dilengkapi sertifikat yang mutu dari produsen. Kalau tidak ada, wajib ada data dari uji lab yang sudah diakui. Kalau nggak ada juga sertifikatnya harus berdasarkan bukti atau hasil pengujian khusus. Selanjutnya, pengangkutan beton. Setelah selesai pengadukan, beton ditempatkan di tempat penyimpanan akhir dengan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya pemisahan dari bahan yang telah dicampur. Alat angkut memiliki dua jenis, yaitu manual dan mesin. Selanjutnya ada penuangan adukan. Campuran yang akan dituangkan harus ditempatkan sedekat mungkin dengan cetakan akhir untuk mencegah segregasi karena penanganan kembali atau pengaliran adukan. Pencairan adukan. Pencegahan tertunda. Terus yang kedua ada penuangan dalam air. Yang ketiga ada penuangan dengan pemompaan. Selanjutnya ada macam-macam perawatan. Yang pertama ada perawatan dengan pembasahan, penguapan, dan membran. Selanjutnya hal yang harus diperhatikan, spesifikasi yang meliputi syarat-syarat pengerjaan beton dan komposisi yang diberikan. Pelaksanakan jadwal kerja atau time schedule. Jadwal pengecoran, data pengecoran, jumlah pengecoran, alat angkut, tenaga kerja. Selanjutnya ada pemadatan beton. Pemadatan dilakukan setelah beton dituang. Pemadatan berfungsi untuk menghilangkan rongga-rongga udara yang ada dalam beton segar. Pemadatan bisa dilakukan dengan dua hal, yaitu alat getar intern dan cetakan. Alat getar intern berupa tongkat dan digerakkan oleh mesin. Alat getar yang menggetarkan formwork sehingga beton bergetar dan memandat. Pekerjaan akhir atau finishing, yaitu memadatkan sebuah beton yang rata dan mulus, biasanya dilakukan pada saat beton belum mencapai final setting. Karena pada masa ini beton masih dapat dibentuk. Selanjutnya ada perawatan beton atau curing. Perawatan ini dilakukan setelah beton mencapai final setting. Artinya beton telah mengeras. Perawatan ini dilakukan agar proses hidrasi selanjutnya tidak mengalami gangguan. Inovasi batu bata terbuat dari puntung rokok. Menurut saya, inovasi ini sangat berguna karena banyak perokok yang susah berhenti untuk merokok. Lalu, sampah dari para perokok tersebut bisa dimanfaatkan daripada hanya menjadi sampah yang tidak terpakai. Manfaat bagi bumi juga bisa mengurangi pengambilan bahan dari alam. Cara mengimplementasikan batu dan puntung rokok ini yaitu dengan menyiapkan tempat sampah yang banyak di jalan raya atau di setiap sudut jalan, dan menghimbau kepada para perokok untuk membuang sampah pada tempatnya agar para pengrajin atau pembuat batu bata tersebut bisa dengan mudah melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada aspal. Definisi aspal, material berwarna hitam atau coklat tua. Pada temperatur ruang berbentuk padat sampai agak padat. Jika dipanaskan sampai temperatur terlalu tinggi, akan menjadi lunak atau cair, sehingga dapat membungkus partikel agregat pada waktu pembuatan campuran aspal beton yang masuk ke dalam pori-pori yang ada pada penyiraman
pada pekerasan makadam atau peleburan. Selanjutnya beberapa campuran yang biasa kita temui. Leburan aspal 1 lapis atau burtus, leburan aspal 2 lapis atau burda, leburan tipis aspal pasir atau latasir, lapisan penetrasi makadam atau lapen, leburan aspal atau buras, lapisan asbuton campur dingin atau lasbutak, lapis tipis asbutan murni atau latasbum, lapis laston aspal beton kondisi bawah atau laston bawah, lapis tipis aspal beton atau lataston, hot rolled asphalt, asphalt treat base, aspal beton campur dingin atau cold match asphalt. Jenis-jenis aspal. Ada aspal minyak, aspal emulsi, aspal busa, cutback asphalt, aspal modifikasi, aspal buton atau asbuton. Sifat-sifat aspal mempunyai daya tahan, kohesi, dan adhesi, kepekaan terhadap temperatur, kekerasan aspal, vioskalitas aspal. Selanjutnya pengujian aspal, yaitu yang pertama ada penetrasi, berat jenis, keletakan aspal terhadap agregat, titik nyala aspal, titik bakar aspal, titik lembab aspal, keleburan aspal dalam cairan karbon tetraklorid, dakilitas aspal. Pengujian campuran aspal, pengujian Marshall, pengujian dengan alat yang dilakukan sesuai dengan prosedur Bina Marga. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik campuran, menentukan ketahanan atau stabilitas terhadap kelelehan plastis atau flow dari campuran aspal. Pengujian kepadatan mutlak atau PRD. Pengujian campuran aspal dengan rendaman Marshall. Pengujian modulus resilient. Pengujian deformasi permanen. Harmonisasi antara pengguna jalan di area perkotaan. Di kuliah ini saya mendapatkan beberapa pelajaran, yaitu bagaimana kita bisa mengharmonisasikan pengguna infrastruktur bagi masyarakat, yang juga dapat ilmu bagaimana fasilitas publik bisa memprioritaskan pejalan kaki agar mengurangi polusi daerah perkotaan. Ini yang dilakukan untuk mendukung infrastruktur jalan dapat dimanfaatkan oleh semua pengguna jalan. Keselamatan dan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkendara. Penempatan rumah juga ada ilmunya agar perkotaan terlihat cantik, rapih, dan tertata. Rumah yang berada di pinggir jalan pun harus memiliki jarak dari bahu jalan, dan elevasi rumah juga harus lebih tinggi dibandingkan jalan. Konsep infrastruktur yang memenuhi kebutuhan kriteria reliable route, green route, safe and convenient route, harmonized route. Implikasi pertumbuhan kawasan perkotaan harus dapat diimbangi dengan penyediaan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi. Permasalahan transportasi perlu dicari solusinya agar pergerakan di kawasan perkotaan dapat dioptimalkan. Selanjutnya, permasalahan zona A, perkembangan fungsi komersial yang kurang tertata. Kedua, ada ruko yang tidak tertata, perusahaan bangunan yang diubah jadi ruko. Peningkatan volume kendaraan, yaitu dengan pelebaran jalan. Selanjutnya, penempatan perangkat jalan atau street furniture. Selanjutnya ada besi dan baja. Besi merupakan logam dalam deret transisi pertama. Besi memiliki faktor, yaitu sifat mekanik besi dan paduannya. Besi bereaksi dengan air dan uap. Korosi dan penjagaan. Korosi besi memerlukan oksigen dan air, tetapi berbagai jenis logam lainnya seperti seng dan magnesium mampu melindungi besi dari korosi, dan cara pencegahannya itu pengecetan, pelumuran oli, pembalutan dengan plastik.
Selanjutnya ada senyawa besi. Besi oksida, besi sulfat, besi sulfida, besi klorida, besi magnetik, ferrioksida, dan biru Prusia. Selanjutnya ada baja. Baja adalah logam paduan dan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduannya. Rasa baja memiliki beberapa fungsi, yaitu dalam kegiatan sehari-hari, membuat berbagai macam barang yang dibutuhkan daya tahan tinggi dan lama. Dalam dunia konstruksi, baja biasanya diaplikasikan sebagai bahan konstruksi jalan, rel, kereta, atau lainnya. Macam-macam besi dan baja, yaitu ada besi beton, pipa besi, besi plat, besi hollow, besi siku, besi CNP, besi UNP, wire mesh. Perbedaan besi dan baja. Besi merupakan unsur murni, sedangkan baja adalah logam campuran besi atau alloy. Aluminium dan gipsum. Aluminium adalah salah satu mineral yang berasal dari magma asam yang mengalami proses pelapukan dan pengendapan secara residual. Ciri-ciri yang pertama ada aluminium merupakan logam yang berwarna perak putih. Aluminium dapat dibentuk sesuai dengan keinginan. Merupakan unsur metalik yang berlimpah dalam kerak bumi setelah oksigen. Sifat-sifatnya yaitu ada berat jenisnya ringan, penghantar listrik yang baik, mudah dibentuk. Penggunaan aluminium di dunia konstruksi. Pertama, untuk membuat kusen dan jendela, untuk membuat kerangka daun dan pintu dan jendela, untuk membuat dinding penyekat, untuk membuat kerangka rolling door, untuk pasar bangunan. Selanjutnya, manfaat penggunaan aluminium batang, yaitu tidak mudah memotongkannya, tidak mudah korosi, lebih ekonomis, proses instalasi dan pembuatannya mudah. Gipsum. Gipsum adalah salah satu contoh material dengan kadar kalsium yang mendominan pada materialnya. Gipsum merupakan salah satu material honolog non-logam. Gipsum terdiri dari kalsium suplet dihidrat. Sifat fisik dan kimia gipsum. Menurut Supriyanto, sifat fisik warnanya putih kuning, abu-abu, merah jingga, dan hitam bila tidak murni. Massa jenisnya 2,31 sampai 2,35 gram per sentimeter kubik. Keras seperti mutiara, terutama bagian permukaan. Bentuk mineral, kristalis, serabut, dan masif. Kilat seperti sutra. Konduktivitas rendah. Proses terbentuk Proses terbentuk gipsum. Gipsum ada dua, yaitu gipsum alam dan sintetis. Merupakan mineral hidrolis sulfat yang mengandung dua molekul air. Gipsum sintetis, gipsum yang diperoleh dengan memproses air laut dan air kawah yang hanya mengandung sulfat dengan menambahkan unsur kalsium ke dalamnya dan sumber lainnya. Selanjutnya green. Yang terakhir, green material artinya bukan hanya sekedar ramah lingkungan, yaitu menyangkut dari sisi produk material. Material ramah lingkungan memiliki kriteria tidak boleh berantem, tidak beracun, tidak berbahaya bagi lingkungan, dapat menghubungkan kita dengan alam, mudah didapatkan dan dekat, bahan dapat terurai secara alami. Terdapat juga sertifikat eco-label yang
menjadi acuan Indonesia, yaitu ISO 14024, UU nomor 2 97, UU nomor 8 99. Macam-macam green material, batu merah, kayu, cat odorless, linoleum, batang jerami, kaca insulasi, baja, bambu, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.